Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kita jam berapa Ustadz di sana nih? Keadaan di suhu di settle kah? Atau di mana Ustadz sekarang? Di Seattle. Di Sekarang settle ya. sudah hampir jam 7. Ini ada dua suara kayaknya. Ada dua suara. Fahri, tolong dikecilkan suara pendampingnya. Udah hilang Ustadz? Suaranya double? Ada suara Kiron. Masih. Berulang itu. Berulang. Tapi udah ya. Di sini sih sudah clear suaranya. Alhamdulillah. Udah clear. Bagaimana Ustadz? Ini kan orang bilang itu jarum patah di Amerika dunia tahu. Sementara pertarungan calon presiden ini menjadi sebuah pembicaraan dunia karena efeknya kemana-mana. Maklumlah kita masih pakai si mata satu ini, dolar dengan segitiganya. The Fed berkuasa. Apa yang bisa diinformasikan? Selain itu juga Ustadz, saya pengen tanya ini jadi bingung kayak ini pusat konflik dunia Israel dan Palestina, kok Cina yang mendamaikan 14 komunitas Palestina, Fatah dan Hamas menjadi dominan. Saya juga berpikir ini kalau masih ada Soekarno mungkin bisa beraksi kita ya. Tapi ya nasib kita beginilah, umat Islam diislahkan oleh Cina yang mengakibatkan Amerika uring-uringan di tengah Netanyahu yang sedang berkunjung ke sana. Bagaimana dua kisah ini mungkin bisa dikisahkan sebelum kita dengar dari Ustadz berita dari langit lainnya, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Iya. Pertama saya kira yang perlu kita ini sih ada suara yang berulang ya. Masih suara berulang. Bentar. Mungkin dari tempat tanah kali. Oke. Sekarang jelas. Jadi saya kira ini suatu tamparan yang luar biasa terhadap masyarakat Amerika sendiri, di mana orang pembunuh, pembantai anak-anak itu malah diundang ke Kongres gitu kan. Jadi reaksi alhamdulillah reaksi rakyat biasa, muslim non muslim itu sangat tegas sekali. Artinya memaafkan lah anggota, sampai tepuk tangan berapa kali itu kan. Kemudian yang kedua tentang Cina ya, jadi suatu pukulan bagi Amerika, tapi juga ini menunjukkan bahwa Amerika ini sudah ditinggalkan oleh banyak sekali oleh orang-orang yang, karena Amerika yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, tentang kemanusiaan dan sebagainya, ternyata sekarang kelihatan aslinya gitu kan. Karena itu maka alhamdulillah juga dengan turunnya Biden, umat Islam agak bernafas ya. Kemarin kita bingung karena dua-duanya subhanallah. Jadi sekarang udah bernafas lagi dan kelihatannya kita bisa mengambil sikap yang jelas sekarang ini. Kita tinggal tunggu saja bagaimana sikap Kamala nih terhadap barang Gaza itu ya. Masya Allah, Ustadz. Nah, gimana Ustadz berita dari langit yang ingin disampaikan buat pendengar radio Silaturahim? Ditunggu setiap hari Jumat ini, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu mengambil suatu pilihan. Yaitu choose antara mencari keridhaan Allah atau keridhaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang berbunyi, man taraka syai'anillah awadahullahu khairul minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah akan gantikan dengan yang lebih lagi. Nah, jadi janji Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ya lillah, untuk Allah. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram itu bukan karena kita takut ketangkap. Nah, kita meninggalkan korupsi misalnya. Takut saya ketangkap nanti saya malu. Itu bukan itu. Tapi karena takut Allah Subhanahu wa taala. Atau karena kita tidak mampu. Ya, makanya kan di antara 7 orang yang akan dapat naungan di hari kiamat nanti adalah seorang anak muda dirayu oleh seorang perempuan yang cantik. Dia mengatakan, inni akhafullah.
I feel Allah. Bukan karena jangan sekarang ada istri saya atau ada adik saya gitu kan. Enggak. Nah, kemudian Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, apa yang Allah gantikan itu tidak selalu berbentuk fisik. Right? Dengan kita meninggalkan sesuatu yang haram, yang dilarang karena Allah, kita nanti akan digantikan dengan merasa kedekatan dengan Allah SWT. Allah ada rasa cinta kepada Allah SWT, ada ketenangan dalam jiwa. Itu luar biasa. Ya. Oleh karena itu, dalam Quran Allah mengisahkan, misalnya Nabi Ibrahim AS, dia terpaksa harus give up, meninggalkan negerinya, meninggalkan orang tuanya. Maka Allah mengatakan, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ketika Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah, wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Allah gantikan apa? Dengan anak Ishak dan Yakub. Kemudian Ismail. Dari anak itu semua jadi Nabi Muhammad. Jadi Nabi semua kan? Semua Nabi dari Ishak dan Ismail. Subhanallah. Demikian juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bukan main senang sama kuda. Allah mengatakan, id uridu ari bil asyi safinatul jiyad. Inilah ketika pada suatu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak dan juga bisa lari cepat. Right? Jadi asyik dia. Nah, karena asyiknya sampai hampir terbenam matahari, berarti dia hampir ketinggalan salat asar. Allah mengatakan, faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap yang baik, yaitu kuda, sehingga aku lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kudanya diambil, disembelih, ya, dipotong kakinya, disembelih. Allah gantikan dengan apa? Fasakharna lahu rih. Allah gantikan dengan bisa Abu Sulaiman bisa menundukkan angin yang berhembus baik. Jadi kalau Abu Sulaiman itu suka berlayar mengelilingi dunia pakai angin aja. Di atas karpet, ya, di situ semua tentaranya ada. Tentara jin, tentara manusia, ya, bayangkan juga. Di atasnya burung-burung mengayomi dia. Masya Allah. Gitu kan? Nah, ini kan lebih cepat daripada kuda tadi kan. Nah, Allah gantikan. Nah, namun demikian, ini tadi memotong kuda itu, ya, itu hanya syariat Sulaiman dibolehkan. Sekarang kita nggak boleh. Ya, misalnya, ya. Misalnya gini, ada orang salah paham. Jadi ada seorang pergi sama Syekh di sini. Syekh, saya ini laptop saya ini ganggu saya. Saya sampai kadang-kadang saya ketinggalan salat jamaah. Maka saya hancurkan laptop itu. Kata Syekh, jangan. Jangan, saya ikut Nabi Sulaiman. Lain kali jangan dihancurkan, kasih sama saya aja kan. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dia lagi asik-asik di kebunnya itu, ngurus kebunnya, tiba-tiba orang pada lewat, Assalamualaikum. Tuh, dari mana orang-orang? Oh, kita baru pulang salat jamaah asar. Ya Allah, karena kebun ini saya sampai ketinggalan salat jamaah asar. Makanya, ya, kata Umar, mulai hari ini engkau bukan punya aku lagi. Maka itu kebun disedekahkan. Baik. Jadi besok kalau kita ketinggalan salat subuh, nah itu mobil yang baru kita beli bisa sedekahkan enggak? Ya. Ya, betul. Mesti ada keberanian. Mesti ada keberanian. Ya, nggak usah. Ya, sedekah aja ke masjid. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, coba bayangkan Nabi Yusuf. Jadi ulama mengomentari tentang ketabahan Nabi Yusuf ketika dirayu seorang perempuan itu. Jadi artinya Nabi Yusuf itu kalau dia melaksanakan, orang tidak akan mencemoohkan. Artinya, jadi alasannya kuat. Yang pertama misalnya, dia masih muda, syahwatnya tinggi. Kemudian dia masih single, belum kawin dia. Kemudian dia di negeri asing kan. Orang kadang-kadang malu berbuat dosa karena di kampung sendiri banyak orang tahu. Tapi kalau dia sekarang di Mesir, ya, sedangkan keluarga dari Palestina, gitu kan. Kemudian dia hamba saya. Seorang hamba itu harus taat kepada tuannya. Kemudian perempuannya cantik. Ya, kalau nggak cantik ada alasan. Cantik,
tuannya punya kedudukan yang tinggi, right? Hmm. Ya. Kemudian juga pintu tertutup semua dan perempuan itu pakai pakaian yang betul-betul menggiurkan, gitu kan? Ya. Tapi dengan semua itu Nabi Yusuf bisa bertahan. Qala ma'adallah, aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka digantikan dengan apa? Digantikan dia menjadi orang number one di Mesir ketika itu. Allah. Oleh karena itu, Siti Zulaikha ketika dia akhirnya menjadi jariyahnya, itu berkata, subhanallah, katanya, Allah telah menjadikan seorang yang tinggi, sebagai queen kan, ya, menjadi hamba sahaya sekarang kena dosanya tadi. Dan orang hamba saya menjadi tuan di Mesir ini karena dia taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang memang harus bisa meninggalkan sesuatu yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Right? Misalnya dalam sebuah hadis, barang siapa meninggalkan kemarahan. Jadi kita marah dan kita bisa melampiaskan kemarahan kita. Right? Kita pulang ke rumah, istri marah, kita capek gitu kan, nah kita tahan kita. Itu nanti kata Nabi, hari kiamat akan dipanggil oleh Allah di depan semua manusia. Allah. Kenapa depan manusia? Karena kalau kita kasih hadiah, diam-diam kan penghargaannya kurang. Tapi hadiah diumumkan di TV, itu kan berarti kemuliaan luar biasa. Allah akan kasih hadiah dan dia akan ditawarkan masuk pintu surga yang mana dan bidadari yang mana, coba Allah. Right? Atau orang yang biasa merokok, gitu kan? Jangan sampai kenapa nggak rokok? Kata dokter saya kalau rokok saya bisa mati, gitu ya. Rugi dia. Jadi jangan sampai gitu. Kita tinggalkan rokok ini karena rokok nggak baik, kalau rokok haram kita tinggalkan. Allah akan ganti gitu. Atau kita meninggalkan teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang buat hati kita keras. Allah akan gantikan orang-orang yang salah gitu. Atau dalam hadis, barang siapa meninggalkan perdebatan, kita berdebat sampai marah-marah dan kita yang benar, kita tinggalkan itu. Allah akan bangunkan mahligai surga di surga nanti. Atau kita kebiasaan menghabiskan waktu kebanyakan di Facebook, Instagram, gitu kan? Ya Allah, kita tinggalkan. Allah akan gantikan itu. Ya? Atau kita sering mendengarkan musik, ya. Kita tinggalkan musik itu, kita mulai dengarkan Quran, hafalkan Quran, itu akan terjadi satu perubahan yang luar biasa itu. Right? Ya, saya akan tutup dengan sebuah kisah. Silakan. Ini kisah kejadian di Hollywood, ya. Jadi di Hollywood itu ada sebuah restoran punya orang Amerika tapi keturunan Cina dia. Setelah dia masuk Islam, itu ya, setelah masuk Islam, ada yang nasihati, kamu sekarang Muslim, udah nggak boleh jual alkohol, minuman keras, nggak boleh jual babi, gitu. Kan dikasih ya ayat-ayatnya. Akhirnya dibilang sama istrinya, istri belum masuk Islam. Mulai besok nggak ada babi, nggak ada alkohol. Kata istrinya, you are crazy, katanya. Kamu gila bukan? Kamu akan bangkrut nanti, katanya. Bilang enggak, saya percaya sama agama saya, katanya. Akhirnya betul, bulan-bulan pertama agak turun, tapi kemudian naik dia. Malah dia akhirnya buka juga cabang Chinese restaurant di Santana. Subhanallah. Nah, saya ketika datang ke sana, itu sampai ngantri, itu mesti nunggu setengah jam untuk bisa masuk itu. Saya ketemu dengan dia, saya cerita. Jadi di dalamnya itu dulu restorannya itu ada gambar Mao Zedong, ada gambar gitu. Sekarang gambar Mekah, gambar Madinah, gitu kan? Ya. Don sibuk sekali. Saya bilang, gimana kok? Ya Alhamdulillah, katanya setelah beberapa 6 bulan berikutnya maju sekali, maka saya buka cabang gitu. Dan juga kebanyakan di Hollywoodnya orang-orang Yahudi. Loh, kenapa? Karena orang Yahudi ini kalau halal percaya dia halal. Kalau kosher nggak percaya dia. Karena hukum orang Yahudi itu haram itu bagi dia. Artinya nggak boleh makan daging yang kecuali kosher. Tapi menjual boleh. Jadi restoran Yahudi itu nggak kosher. Kalau kita kan, ya kita kan kalau Allah mengharamkan sesuatu, ya haram semuanya. Haram membeli, menjual, makan, dan sebagainya. Iya, termasuk itu. Makanya tambah laku. Subhanallah. Coba dia hanya tinggalkan babi, alkohol demi Allah SWT. Allah kasih rezeki yang biasa. Ya, mari kita
Kita Yakin. masing-masing kita lihat apa kira-kira perbuatan kita yang tidak Riba, diridhoi Allah SWT. riba Ustaz, Tinggalkan. yang bingung Kalau kata riba ini Ustaz, yang banyak riba, ini riba ya, ini, apa? pinjol apa. Ya, coba Hmm. kita tinggalkan riba, Hmm. insya Allah kita Hmm. akan lebih maju dan lebih kaya dan lebih berkah, insya Amin, Allah. amin, insyaallah. Amin. Amin, Masya Allah. Wah, terima kasih Ustaz Muhammad jawaban. Semoga menimbulkan keberanian kita untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Masya Allah. Amin. Syukran. Terima kasih Ustaz jawaban. Ada kalimat terakhir yang Ustaz ingin sampaikan untuk pendengar kita. Ada 21 negara ini Ustaz yang dengar kita ini. Termasuk di mana? Di Timur Leste, juga di Israel ada 2 nih pendengar kita. Ya, ya. Ya, Silakan. kalau ada waktu saya ada satu kisah lagi, Hmm. yaitu kisah pernah saya ceritakan juga dulu. Hmm. Jadi seorang anak muda, dia hidupnya sebagai pencuri dan macam-macam dulu, jahat lah. Akhirnya dia di Syria itu ada namanya Masjid At-Taubah. Di situ tempat orang bertobat. Dia bilang sama syekhnya, imamnya itu, saya ini mau tobat, boleh saya tinggal sama? Boleh katanya, tapi kamu mesti sabar. Jadi nggak ada makanan tiap hari, makannya korma sama air. Kecuali ada orang katanya. Nggak apa-apa katanya. Setelah 6 bulan, rupanya pernah 2 hari dia korma pun nggak ada. Lapar begitu. Nah, dia belajar kan kalau kita dalam keadaan darurat, yang haram pun boleh, mencuri artinya boleh. Akhirnya dia naik ke atas atapnya masjid. Kan di sana itu, di Baghdad itu, rumah itu bukan kayak ada genteng. Jadi kayak beton ya? Rooftop. Beton ya. Ya, rumah pertama, yang kedua, rumah ketiga, dia mencium ada masakan. Turun ke bawah dia. Waktu dibuka periuk, ternyata ada terong, 3 terong situ. Karena laparnya, langsung dia makan. Begitu dia kunyah, takwanya naik lagi. Ya Allah, masa setelah 6 bulan saya tobat, sekarang mau dikotori dengan makan yang haram. Akhirnya dibuang itu. Terong itu pergi ke masjid. Sampai di masjid, lihat imamnya lagi duduk, ada perempuan situ sama orang tua. Dipanggil dia, hei, kamu mau kawin nggak? Ya, saya gimana kawin saya? Nggak punya apa-apa. Lihat, ini ada Pak, ini orang tua pamannya, dan ini anak baru suaminya meninggal. Ya baru aja kawin meninggal, sudah habis iddahnya. Kalau kamu kawin, dia sudah punya harta, punya rumah semua. Ya udah, tawakal dia. Udah kawin dia. Kawin, sama perempuan dibawa ke rumah. Rumah yang ketiga itu. Rumah yang tadi terong 3 biji itu. Terong itu. Subhanallah. Akhirnya kata istrinya, kamu lapar? Ya, saya lapar. Begitu ke dapur, ngejerit perempuannya. Ada yang masuk tadi katanya. Siapa ini katanya? Bilang saya. Kamu. Masya Allah. Akhirnya dia ceritakan. Sampai dia sehat. bilang sodak. Nah, kata perempuan itu, sodaqah Rasulullah. Betullah kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan ya, yang dirangkap Allah akan gantikan. Amin. Kamu tinggalkan terong tadi, lalu gantikan dengan apa sekarang? Ini 3 terong untuk kamu, dapat istri, dapat rumah lagi. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberanian. Terima kasih Ustadz Muhammad jawaban pagi hari ini membuat pencerahan dan menambah keyakinan untuk orang berhijrah, bertobat dan berbuat kebaikan sesuai dengan perintah Rasulullah. Terima kasih Ustadz, sampai ketemu Jumat mendatang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.